Magotnya sangat bersih-bersih. Nah ini media kering teman-teman. Ini full nih magot semua. Nih, ini juga magotnya jos. Ini juga sama menggunakan pakan bekatul sama limbah resto. Ini juga ya, ini yang masih kecil-kecil. Tuh. Yalah teman-teman, kalau pengen budidaya magot seperti ini sangat bisa nih ya untuk ayam ya. Nih kita coba ke ayam tuh, lahap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Pang Slamet. Salam peternak rumahan. Di video kali ini saya mau mengupload tentang budidaya magot lagi teman-teman. Karena beberapa minggu ini tidak fokus di dunia magot ya, karena sedang bikin kandang ayam, rencananya nanti buat ayam KUB teman-teman. Nah, hari ini saya mau mengupload lagi tentang budidaya magot. Nah, ini di sebelah saya ada magot-magotnya, ada 10 biopon, di sebelahnya juga ada 10 biopon ya, di tengah-tengahnya biasa masih budidaya ikan lele. Jangan lupa teman-teman, kalau bermanfaat silahkan share dan mohon dukungannya untuk subscribe-nya, like dan komennya teman-teman. Ikuti terus keseruannya. Nah, ini penampakan teman-teman, penampakan budidaya magot skala rumahan hanya di belakang rumah. Ini contoh biopon permanennya. Ini ukurannya ada yang 1 meter persegi, ada juga yang 2 meter kali 1 meter. Jadi untuk teman-teman yang pengen bikin biopon permanen bisa seperti ini ya, di belakang rumah dengan semen atau bisa dengan batako atau apa, yang penting intinya buat media pembesaran magot PSL. Nah, ini baru umur beberapa minggu teman-teman. Magotnya sangat bersih-bersih. Nah, ini media kering teman-teman. Ini full nih magot semua. Karena kemarin lagi fokus bikin kandang ayam juga teman-teman. Ini baru. Nah, ini semuanya full magot ya teman-teman. Nah, ini kelihatannya nggak ada magotnya ya teman-teman, tapi kalau kita kerok seperti ini loh, berjibun teman-teman, loh, sangat bersih dan putih teman-teman. Karena ini saya menggunakan pakan resto teman-teman, dari sisa-sisa makanan warung makan atau dari hotel-hotel. Kebetulan kan ada biasa ini ya, pelanggan pembuangan sampah dari hotel, jadi kita ambil. Ini sangat bersih sekali ya teman-teman. Ini jadi sama rata karena ini tebarnya bareng. Ini juga ya, di magotnya itu bersih kalau menggunakan pakan resto, sisa-sisa makanan dari warung makan atau dari hotel-hotel. Dibandingkan makanan buah-buahan itu lebih cepat besarnya juga limbah resto teman-teman, apalagi kalau limbah resto itu udah difermentasi atau udah beberapa hari, beberapa minggu tuh akan lebih cepat besarnya. Walaupun limbah resto itu untuk baunya sangat menyengat ya, tapi teman-teman kalau udah dicerna sama magot ini sudah tidak ada bau lagi. Jadi ini alhamdulillah tidak ada bau ya teman-teman. Ini malah udah ngumpul semua ini teman-teman. Ini magot semua nih. Ini magot semua kawan-kawan. Putih sekali nih bentuknya.
Apalagi kalau di daerah teman-teman itu mayoritas peternakan ikan atau unggas, ini sangat bagus potensi kedepannya, karena maggot BSF sendiri ini udah jadi pakan pokok untuk ternak teman-teman, ternak ikan dan ayam. Ini penampakan maggotnya sangat bersih-bersih, kering. Di sana juga banyak. Jadi ini 10 biopon full semua nih. Nanti kalau panen ini bisa jadi beberapa kintal teman-teman. Rekomen banget teman-teman untuk pakan maggot ini menggunakan sampah-sampah resto. Ini akan cepat besar dibandingkan menggunakan hanya buah-buahan saja. Karena kalau buah-buahan saja itu medianya juga kedepannya nyemek atau banyak ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan sampah resto, jadi cepat sekali besarnya teman-teman. Ini contohnya baru, kalau nggak salah 1 minggu yang lalu baru tebar, ini udah segini teman-teman. Nih juga maggotnya besar-besar, putih dan sehat. Jadi kalau di daerah teman-teman ada warung makan, ya walaupun warung makan nggak gede, kita ambilin aja, nggak usah malu teman-teman, ambilin aja untuk sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai atau yang ada di tempat sampah, kita ambilin nanti buat makan maggot. Apalagi kalau limbah resto yang sudah difermentasi atau udah beberapa hari atau 1 minggu bahkan lebih, itu akan lebih bagus di perkembangan maggotnya teman-teman. Karena saya mengalami sendiri, ini dibandingkan menggunakan sayuran dan buah-buahan, ini lebih cepat limbah resto. 1 ember cat itu saya bisa buat 5 biopon teman-teman, dan itu cepat untuk pertumbuhan maggotnya. Di samping maggotnya bersih-bersih, gede-gede, dan juga warnanya putih, tidak gelap atau tidak coklat nih. Untuk teman-teman yang ingin budidaya maggot itu sangat simpel, mudah. Kalau teman-teman belum mempunyai biopon pembesaran yang permanen, jangan khawatir teman-teman, bisa menggunakan baskom atau alat apa aja yang ada di sekitar rumah atau di rumah seperti baskom, ember, itu kan bisa buat pembesaran maggot BSF-nya. Yang penting itu teman-teman, kalau ingin budidaya maggot BSF itu nggak usah menunggu itu loh. Jadi praktekkan aja dulu, nanti kedepannya insya Allah pelan-pelan itu nanti akan ketemu tempat-tempatnya atau apa. Yang penting teman-teman itu udah mempunyai lahan itu nggak usah yang lebar-lebar itu loh, lahan sempit atau kecil aja itu bisa buat media budidaya maggot. Contohnya bisa juga bioponnya kita susun ya, kalau di lahan sempit kita susun gitu loh. Kalau mempunyai lahan besar ya bisa nggak usah disusun di bawah seperti ini. Kalau lahannya sempit itu bisa disusun ya teman-teman, jadi sangat mudah untuk budidaya maggot BSF. Nah ini semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Ini ya, kelihatannya nggak ada maggotnya, tapi tuh di dalamnya guys, rekomen banget nih. 1 minggu atau 2 minggu lagi ini panen guys. Apalagi untuk maggot BSF sendiri untuk sekarang ini udah menjadi pakan pokok ya untuk para peternak ikan dan peternak unggas. Itu mayoritas sekarang ini sudah menggunakan pakan maggot BSF karena sangat menghemat ya, daripada kita menghabiskan untuk pakan full pabrik. Jadi kita bisa setengah pakai maggot BSF, setengah pakai pakan pabrik. Nah ini juga
budidaya ikan lelenya juga full maggot teman-teman. Jadi nggak ditarget ya, mau besarnya nyampe berapa bulan itu nggak ditarget. Seperti kalau menggunakan pelet, full pelet itu kan bisa ditarget mungkin dari ukuran 79 untuk panen bisa 2 sampai 3 bulan itu panen. Tapi kalau untuk menggunakan full maggot nggak pakai pelet itu mungkin bisa 4 bulan. Tapi keunggulannya tidak beli pelet gitu loh. Jadi pergunakanlah pakan yang ada atau budidaya maggot ini untuk ternak kita sendiri. Apalagi kalau teman-teman yang mempunyai ternak sendiri, itu rekomen banget buat budidaya maggot, karena budidaya maggot itu pengurai sampah tercepat. Jadi teman-teman juga bisa sampah-sampah di lingkungan teman-teman itu bisa nantinya diproduksi untuk pakan maggot. Nah, kita lihat yang di sebelah sana ya teman-teman. Kalau di sebelah sana juga ada 2 media yang permanen dan media di atasnya yang hanya menggunakan triplek teman-teman nih. Dan kebetulan di atasnya saya budidaya ayam. Ini ayam kampung ya, bukan ayam aka atau ayam yang lain. Nah, ini contoh pembesaran maggot bed safe yang biopon yang bukan permanen. Ini hanya menggunakan papan teman-teman. Nih, ini juga maggotnya jos. Ini juga sama, hanya menggunakan pakan bekatul sama limbah resto. Nih, jadinya kering. Ini juga ya, ini yang masih kecil-kecil. Tuh. Yalah teman-teman, kalau pengen budidaya maggot seperti ini sangat bisa kok. Tadinya juga kita dari cuma beberapa biopon, lalu kita tambah-tambah. Ini ada beberapa susun, ini hanya menggunakan papan. Jadi kalau teman-teman belum mau bikin biopon yang permanen, bisa seperti ini, menggunakan papan atau blabag atau apa inilah. Tuh, ini ya untuk ayam ya. Nih, kita coba ke ayam. Tuh, lahap guys. Ini juga masih kecil-kecil. Ini untuk papan hanya ukuran enggak nyampe 1 meter teman-teman. Ini hanya ukuran 80 kali 50 meter. 50 cm. Ini hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke ya, mungkin cukup sekian kawan-kawanku semua. Salam peternak rumahan. Untuk teman-teman yang ingin pesan telur WC bisa, atau yang mau pesan pupa bisa, silahkan nanti saya masukkan nomor WhatsApp saya. Nah, ini ayam-ayamnya juga sehat. Ini hanya pakan maggot. Terima kasih untuk teman-temanku semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau bermanfaat silahkan share teman-teman. Kalau tidak bermanfaat, saya deloken dewek bosku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.